Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hikam nomor 59. La ta'adhumu adh-dhanbu 'indaka 'azamatan tasudduka 'an husni adh-dhanni billahi ta'ala fa inna man 'arafa rabbahu istasghara fi jambi karamihi dhanbah. Jangan sampai terasa bagimu kebesaran sesuatu dosa itu hingga dapat merintangi engkau dari husnudzon, baik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka akan menganggap kecil dosanya itu di samping keluasan kemurahan Allah. Sebetulnya besar kecil itu hanya dalam pandangan kita. Tidak ada yang kecil dalam pandangan Allah. Dosa kecil dilakukan dengan sengaja pasti dilihat Allah dan pasti ada balasannya. Tetapi kalau sudah terlanjur berbuat dosa besar, maka kita harus ingat ampunan Allah lebih luas lagi. Tidak boleh berburuk sangka seakan-akan ampunan Allah, rahmat Allah terbatas. Jadi kalau sudah terlanjur berbuat dosa, tobat saja. Karena ampunan Allah lebih besar, lebih luas dari sebesar apapun dosa. Dosa besar itu buruk, tetapi berburuk sangka kepada Allah lebih buruk. Menganggap Allah tidak pengampun, menganggap Allah kikir dengan ampunannya. Ibnu Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridho, orang yang beriman dengar, melihat dosa itu seperti gunung yang akan roboh menimpanya, begitu takut. Orang munafik melihat dosa itu seperti lalat. Jadi kalau orang tidak merasa berbuat dosa, padahal berdosa, itu ciri kemunafikan. Orang-orang yang tahu kepada Allah, tahu bahwa dirinya itu pasti banyak dosa. Seperti sholat asar barusan. Sholat asar barusan, kita harusnya lebih banyak mengharapkan ampunan Allah dalam sholat itu daripada mengharapkan pahalanya. Karena dalam sholat barusan banyak ngaconya, banyak tidak khusyuknya. Bayangkan kita diundang oleh misal presiden atau gubernur saja. Gubernur sudah memperhatikan khusus. Nah kita yang minta pertemuan khusus, yang sangat khusus, tapi selama pertemuan ngelantur, mikir kemana-mana, ngomong kemana-mana. Coba, lebih mengharapkan pemberian dari gubernur atau mengharapkan kemaafan dari gubernur? Sholat barusan tuh kita lebih mengharapkan diampuni Allah, karena ngaco selama sholatnya. Kalau sholat khusyuk ngarep sesuatu, nah itu pantas. Tapi kalau sholatnya ngaco seperti ulangan jelek di hadapan guru, lebih banyak mohon dimaafkan daripada mohon nilai yang bagus. Nah seorang yang kalau ditanya, saudara harus tobat, lalu tersinggung, dosa saya apa? Nah itu ciri munafik. Karena orang-orang yang beruntung adalah orang yang dibuka hatinya oleh Allah, bisa melihat dosanya sendiri dan takut. Jadi kalau ada orang yang nangis saja, malam hari itu nangis, bukan nangis masalah, bukan menangisi takdir, bukan menangisi keadaan, tapi menangisi dosa, itu beruntung. Tapi kalau orang hanya nangis, kenapa kok nasib saya begini, kenapa kok hidupnya, hanya menangisi keadaan, itu orang yang tidak ridho kepada takdir. Susah tenang. Tidak usah menangisi takdir, karena pasti baik. Tangisilah dosa-dosa penyebab ketidakbaikan. Baik, selanjutnya.
لا صغيرة إذا قابلك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله. Tidak ada dosa kecil jika Allah menghadapi engkau dengan keadilannya, dan tidak berarti dosa besar jika Allah menghadapimu dengan karunia-Nya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La kabirata ma'al istighfar wa la saghirata ma'al israr." Tidak ada artinya dosa besar jika disertai dengan istighfar atau minta ampun, dan tidak dapat dianggap dosa kecil jika dikerjakan terus-menerus. Ada anak-anak yang sedang main? Ada ya? Kalau anak-anak lari-lari sama sekali tidak salah, karena mereka senangnya itu. Ini ujian bagi orang-orang yang ada di sekitarnya yang dewasa. Jangan dimarah, karena ini pasti izin Allah, tinggal ditenangkan ya. Kalau dibiarkan mungkin kurang bisa khusyuk yang lainnya. La kabirata ma'al istighfar, tidak ada artinya dosa yang besar kalau dihadapi dengan tobat yang sungguh-sungguh. Dan tidak adalah sogirota ma'al isrol, tidak dianggap dosa yang kecil kalau terus menerus. Kemarin dalam sebuah ceramah mengatakan seorang penanya, saya kalau di pengajian enak, tenang, rasanya mantap. Tapi kalau saya sudah pacaran, tiba-tiba saya jadi tidak tenang. Padahal saya pacaran hanya dosa kecil, begitu disebutnya hanya. Nah, dari sini saja sudah ketahuan ya, bahwa menganggap remeh dosa kecil akan berulang itu dosa kecil, dan dosa kecil yang berulang bisa jadi dosa besar. Hadirin sekalian, tidak ada yang luput ya. Kalau setiap dosa yang kita lakukan, misalkan dosa kecil mengeluarkan belatung, satu, sering melakukan dosa kecil, kira-kira seperti apa diri kita kan? Kalau setiap pikiran kotor mengeluarkan belatung di kepala kita, kalau dosa besar, lele, oh dosa sedang, kurang menarik lele. Ular, menjijikan kita ini. Dosa kecil yang terus menerus sama dengan penuh belatung diri kita ini, ya kan? Benar? Jadi sebaiknya hindari dosa sekecil apapun. Kalau tergelincir segera istighfar. Bagaimana kalau kita tidak segera tobat? Nah, kalau Allah sayang kepada kita, nanti Allah akan mengingatkan kita dengan berbagai kejadian. Dompet hilanglah, sakit, di PHK, uang habis. Pokoknya kalau kita disayang Allah, kita akan diingatkan dengan berbagai kepahitan sebagai jalan kafarahnya. Jadi kalau kita sering ditimpa pedih, sakit, nelangsa, itu ciri-ciri sedang difasilitasi untuk bersih. Kalau kita fokus kepada tobat, cepat hilangnya. Tapi kalau tidak fokus kepada tobat, lama sakitnya. Kayak orang anak kecil dimandikan, sambil dimandikan ikut bersih-bersih, pasti cepat bersihnya, ya. Tapi kalau sedang dimandikan orang tua, lari sana, lari sini, malah main pasir lagi. Ini bisa berhari-hari dimandikannya. Maka kalau ada kesulitan, kepahitan, tidak usah banyak pikiran, tobat saja. Seperti Nabi Yunus, 3 kegelapan, gelapnya malam,
gelapnya laut, gelapnya perut ikan. Apa di dalam perut ikan Nabi Yunus menyalahkan umatnya? Dasar umat ngaco, bebal, dinasehatin, diajak ke sorga enggak nurut, saya jadi sengsara. Enggak. Apakah Nabi Adam ketika diturunkan dari sorga menyalahkan iblis? Dasar si iblis, tukang tipu, saya nabinya ditipu. Tidak. Si Hawa lagi pakai ikut-ikutan, harusnya jadi istri tuh malah enggak. Yang dipikir mah cuma satu saja, Rabbana zolamna anfusana, ya Tuhan kami sudah zolim kepada diri kami sendiri. Kalau Nabi Yunus, subhanaka inni kuntu minaz zalimin, itu tuh kalau dalam kesulitan, kepahitan, karena dosa-dosa yang enggak kita akui, dosa-dosa yang enggak kita tobati, itu pasti neken. Daripada mikirin masalahnya, lebih baik pikirin dosa, tobat saja. Coba seperti Nabi Adam, tidak banyak pikiran selain minta ampunan Allah. Hasilnya naik derajatnya. Nabi Yunus 3 kegelapan, gelap perut ikan, gelap lolos. Bukan mikirin jalan keluar, mikirin ampunan Allah. Makanya kalau saudara dalam kepahitan, kesulitan, kebanyakan mikir, nambah tuh. Tobat dulu. Pasti nanti bonus pertama apa? Kalau tobatnya benar, tenang. Bonus kedua apa? Warazaqahu min kedua apa? Jalan keluar. Wa min kulli doikin makhrajan. Hadiah yang ketiga, warazaqahu min haitsu la yatasib. Jadi jangan takut oleh masalah, jangan takut dan jangan sibuk memikirkan jalan keluar masalah. Jangan dulu, nggak akan kepikir. Kalau dosa masih banyak, nggak kelihatan. Tobat. Di perut ikan di laut itu tidak cari jalan keluar dari perut ikan. Tobat dulu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ada caranya nanti. Sudah waktunya diterima oleh Allah. Ini tobatnya udah benar, udah remuk hatinya, udah banjir air mata yang tulus. Nanti bonus pertama, Allah huwallazi anzala sakinah. Tenang, persoalan masih ada, tapi ini udah nggak takut apa-apa. Nanti tobatnya terus, mulai Allah buka. Mungkin si ikannya dibuat mangap, menguap, yang pleng keluar tuh. Saya tidak tahu bagaimana Nabi Yunus bisa keluar dari sana, ya. Atau bersin mungkin, dari hidung, ya. Keluar, pokoknya mah terserah Allah lah. Ikannya juga milik Allah. Kalau Allah mau ngeluarin saja. Bagaimana nanti terendam air, mungkin ikannya oleh Allah dibuat ke atas, mendarat dekat pulau, ya gampang lah. Setiap ikan milik Allah, takluk kepada Allah. Masya Allah. Cukup, terima kasih. Ada yang mau ditanyakan? Tidak rumit hidup ini, ya. Yang rumit itu adalah yang tidak mau tobat. Wa man lam yatub faulaika humudz zalimun. Orang yang tidak mau tobat itulah yang zalim. Kenapa tidak mau tobat? Karena dia tidak merasa bersalah. Apa cirinya orang yang tidak merasa bersalah? Sibuk dengan alasan pembenaran diri. Kenapa orang tidak mau tobat? Karena dia lebih sibuk memikirkan orang lain yang salah dibanding memikirkan dirinya pengundang masalah. Pada waktu dipermalukan, dihina di TV, misal sibuk menyalahkan wartawan, tidak ada gunanya. Lebih baik sibuk saja tobat. Allah lah yang membulak-balik hati wartawan. Mau apa mikirin wartawan? Dia sudah dapat dari apa yang dia lakukan, dan kita dapat dari apa yang kita lakukan.
Satu pertanyaan kemarin di Al-Latif menarik. AA, saya bisnis dengan teman saya. Nah, bisnis kami kolab. Teman saya ini betul-betul kerjanya tobat dan dia pasrahkan urusannya kepada Allah. Lalu bagaimana? Jadi saya yang dimarahin orang, jadi saya yang dikejar-kejar. Lalu urusannya bagaimana, beres enggak? Memang beres, tapi gara-gara dia pasrah ke Allah, akibatnya saya yang dimarahin orang. Salah, Bu. Ibu dimarahin orang bukan karena dia pasrah ke Allah. Ibu dimarahin orang karena dosa-dosa ibu. Dosa saya apa? Nah itu nggak ngaku. Siapa tahu selama ini marah ke pembantu, siapa tahu selama ini menyakitin orang-orang kecil, siapa tahu ketika kita bersedekah dilemparkan, melukai hati. Semua rangkaian kezoliman ada catatannya, ada balasannya. Nah sekarang Allah gerakan orang itu marah-marah. Tenang aja, Bu, nanti kalau ibu tobat terus itu berhenti yang marah. Bagaimana sekarang? Yang marah sudah berhenti belum? Sudah, tuh kan. Bagaimana bisnisnya sekarang? Sekarang lebih bagus, tuh kan. Karena semua kepahitan itu kecil dibanding dengan nikmat yang Allah sediakan bagi ahli taubat. Kan bisyai, sedikit. Semua kepahitan itu sedikit dibanding dengan nikmat yang besar. Dihina 7 tahun itu sedikit dibanding dengan nikmat yakin ke Allah, nikmat tawakal, nikmat iman. Tidak ada apa-apanya 7 tahun. Benar? Tapi sayang, banyak orang yang tidak mau menikmati kepahitan. Padahal kepahitan itu karunia. Kepahitan bagi orang yang ingin mendekat ke Allah adalah hari raya. Bukan pengen pahit, tapi kalau dikasih pahit nikmati. Jangan menangisi kepahitan, tangisi dosa pengundang kepahitan. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada selesai. Mau nanya ya? Dari sini mau ngacungnya sini dulu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terkadang saat dimana kita menghadapi kenyataan yang terjadi pada diri kita, apakah itu adalah kejadian yang diakibatkan karena keteloran dalam hidup kita, ataukah itu karena menjadi sebuah cobaan dari Allah SWT? Yang pertanyaan pertama adalah bagaimana membedakan hal itu? Ya. Jawabannya nggak usah dibedakan. Apakah ini kepahitan karena dosa saya, atau kepahitan ini karena Allah menetapkan harus terjadi begini? Gak usah dibedakan, pikir satu aja, ini karena dosa saya. Nanti kesolehan, ya nggak kita. Pokoknya ada dosa nih yang ngundang saya begini. Jadi dosanya di mana, kepahitannya bentuk apa, bisa beda-beda. Ini tertarik seorang mahasiswa yang kerja di Jerman sana, baru juga ngantor, tiba-tiba bosnya marah-marah, padahal nggak bikin salah. Tapi hebat mahasiswa ini, menurut saya. Dia pikir, saya nggak punya salah, si bos marah-marah, pasti saya punya dosa nih hari-hari ini. Jangan-jangan istri saya nggak saya bangunkan untuk sholat subuh, jangan-jangan di jalan ada yang harusnya sedekah saya tidak. Si bos mau bagian marah, nyakitin, tapi dosa pengundangnya. Jadi daripada memikirkan si bos yang marah, lebih baik istighfar. Sambil kerja tuh istighfar. Sore hari bosnya ngomong gini, maaf ya, tadi saya lagi lost control, lagi kurang stabil. Kamu nggak salah, jadi saya marahin. Berapa gajinya biasanya sejam? Saya 8,5 euro. Ya udah sekarang 10 euro. Gitu tuh. Sore tuh. Sekarang rada ditunggu-tunggu bosnya marah ya. Udah sarana tobat, udah pembuka rezeki yang tidak diduga-duga. Begitu?
Nah, biasanya kalau ada yang marah gitu kita fokus ke yang marahnya. Apa? Saya salah apa? Kenapa dia marah-marah? Terus aja ke sana. Dia lihatnya ini yang padahal banyak dosa dia. Pengundang ini marah. Ini hanya digerakkan aja oleh Allah. Seksi menguji kita, ya, seksi melukai hati kita. Gitu. Kayak rezeki juga kan, kerja di sini nggak harus dari sini semua. Kita kerja di sini kalau Allah mau buka dari pintu lain. Dan Allah mah nggak diatur oleh kita, betul? Enak. Makanya tidak usah rewel hidup ini ya, banyak tobat. Kalau punya banyak tobat, air mata tobat dan air mata syukur udah dapat tuh. Air mata tobat bikin bersih, bikin tenang, bikin solusi. Air mata syukur membuka. La in syakartum la azidannakum. Nah, jadi kalau orang ahli tobat itu sabar. Tapi berusaha sabar belum tentu tobat dan belum tentu sabar. Mengerti? Kayak kaca mobil kotor, terus aja lihat, pasti enggak ngaco, pasti jadi ngaco. Nyetir dalam keadaan kaca kotor, mending bersihin kaca, nanti kelihatan jalannya. Begitu adik-adik yang banyak cita-cita, banyak tobat ya. Tapi kan kami masih muda. Ya sekarang pemuda sekarang kan dosanya dikit tapi paten-paten loh deh. Masya Allah, astagfirullah. Terima kasih ya. Ini hujan di luar. Jangan ada selintas pun hati yang jelek terhadap hujan. Terserah Allah. Mau kecil, mau sedang, mau besar, terserah yang punya langit dan bumi. Setiap tetesan hujan pasti bertasbih ke Allah ya. Alhamdulillah hujan. Allah lagi punya rencana sendiri. Airnya sama, tanahnya sama, nanti yang jadi pohon beda-beda. Ada rumput Jepang, ada rumput gajah, ada rumput liar, ada pohon, ada selada, ada seledri, macam-macam. Padahal airnya sama, pohonnya juga, tanahnya sama. Ada bunga, warnanya beda-beda, bentuknya beda-beda. Padahal airnya sama, harumnya beda-beda. Ada yang harum jengkol, namanya pohon jengkol. Nanti jadi buah macam-macam, ada kulit, duren, tajam-tajam. Siapa yang ngarang ini? Di dalamnya legit, enak. Bijinya keras, ada salak, sekelilingnya duri, bungkusnya bagus, ada selaput yang mulus, krek, apalagi salak. Salak apa yang enak tuh? Salak pondok, krek, di dalamnya ada lumutan. Bijinya keras, siapa yang naruh di sana lagi? Belum lagi pisang, mulus, bungkus kita kurang bagus. Bungkus orang mah nggak jelas, dikupas, di dalamnya mulus, airnya sama, tanahnya sama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Harusnya makan pisang tuh nangis. Kenapa? Karena cuma satu ya. Saya ada yang kirim buah-buahan tadi, aduh ya Allah, ini bagus-bagus buah tuh. Lihatnya aja udah takjub. Takjub kepada yang mendesain, mengatur kombinasi warna, meletakkan kulit, bulu-bulu halusnya. Masya Allah. Saudara nggak usah ingin lah, biar saya saja yang menghabiskan ya. Masya Allah. Terima kasih. Tidak ada pertanyaan lain? Terima kasih. Senang tidak ilmu tauhid ini? Kenapa Rasul dan para sahabat senang terus? Kita aja kenal kepada orang baik enak, benar? Kenal kepada, misalkan ada teman pinter ini, ada teman di kelas pinter sekali, pinter. Dan suka ngasih tahu kalau kita dalam kesulitan. Udah gitu banyak uang.
Dan kalau ngasih ke kita tuh nggak hitung-hitungan, asal megang saku dapat 2 gepok yang $100, kasihin. Dia pakai sepatu baru, oh pengen ya, nih kasih. Kita lagi pegel mau dipijet, ternyata dia ahli refleksi. Aduh, enak tidak? Dia ke sekolah pakai motor, kenapa ngeliatin motor saya? Mau ambil aja. Aduh, gimana kira-kira? Senang tidak punya temen yang gitu? Dan pemaaf sekali, ya maaf. Dia mau makan, kita ambil makanannya semua, sok aja nggak apa-apa. Masya Allah, senang tidak? Gaul dengan orang yang nggak jelas aja kita udah senang. Baru ceritanya, bagaimana Rasulullah dan para sahabat bergaul dalam tanda kutip dengan Allah yang maha baik, albir, yang maha bijaksana, yang maha kaya, yang maha pemurah. Pasti senang terus, benar? Makanya kalau hidup ingin bahagia harus sering sama Allah, nyenengin. Dengernya aja saudara senang, betul? Saudara sih kebanyakan gaul sama orang, nyebelin. Saya juga orang, hadirin. Badan dengan makhluk, hati dengan pencipta makhluk. Masya Allah, baru bahagia. Namanya Rabbana atina fid dunya hasanah, itu adalah hati yang yakin, patuh, pasrah, baru nikmat. Gitu deh. Jelas ini SMK. Para pemirsa, tolong rekaman ini diawetkan ya. Siapa tahu manfaat ceramah ini. Akan datang suatu saat yang ceramah ini udah enggak ada lagi di kursi ini. Ya, pasti nih suatu saat saya akan berakhir hidupnya. Pasti enggak akan kedengaran lagi suara dari aslinya. Tapi mudah-mudahan rekaman ini tetap manfaat. Ya. Terima kasih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya Allah, Rabbana taqabbal minna salatana wa qiyamana wa syiyamana. Rabbana taqabbal minna ya Allah. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Innaka antas samiul alim. Wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits ya Rabb, birahmatika nastaghits. Ya Allah ya Hayyu ya Qayyum, birahmatika nastaghits. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh zalimin. Allahumma ja'alna minat tawabin waj'alna minal mutatahhirin waj'alna min ibadikas sholihin. Rabbana Allahumma ighfir lana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigara. Allahumma ja'al ya Allah, Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut ya Allah, wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma ya Karim, jadikan saat ini saat mustajab doa ya Allah. Rasulmu memberitahu hujan lebat saat mustajab. Kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Qarib. Amin. Doalah hadirin. Amin ya Allah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum
Dia bersamamu dimanapun kamu berada. Wallahu bima ta'maluna basir. Dia maha melihat apapun yang kamu kerjakan. Doalah. Ya Allah, Allahumma rizukna al-istiqamah. Rabbana ya muqallibal qulub, sabit qulubana ala dinik. Allahumma musarrifal qulub, sarrif qulubana ala ta'atik. Kabulkan doa hamba-hambamu ini ya Allah. Jadikan kami hafiz-hafizah ya Allah, yang mengamalkan Qur'an-Mu, mendakwahkan Qur'an-Mu, menikmati hidup dengan Qur'an-Mu. Ya Allah, belenggu hati ini sehingga tidak pernah lepas darimu. Ya Allah, tutup semua jalan selain hanya jalan menuju-Mu. Ikat kaki kami ya Allah, kecuali langkah menuju padamu. Ya Allah, robohkan setiap sandaran hidup ini selain bersandar padamu. Cabut rasa takut ini ya Allah, dari apapun, dari siapapun. Selain takut tersisih darimu, takut Engkau tidak suka, takut Engkau tidak merindukan kami. Berkahilah majelis ini ya Allah. Walau kami tidak melihat-Mu dengan mata ini, buatlah mata hati kami selalu yakin setiap saat padamu. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Terima kasih hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.